Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast channel Jendela Perbatasan. Temukan cerita di balik jendela. Baik teman-teman penonton podcast Jendela Perbatasan, bersama partner ngobrol kita kali ini adalah seorang pemuda asli perbatasan yang dimana beliau ini berhasil mendapatkan beasiswa pendidikan S1 dan S2. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Rizal. Halo Kak, Gimana keadaannya Kak? Sehat? alhamdulillah sehat. Sempat sakit tak? Kan musim ini berganti, kadang Mhm, hujan, kadang panas gitu. enggak sih, Enggak alhamdulillah sih? sehat. Hmm. Ya baik Kak, sebelum kita membahas lebih dalam nih terkait pengalamannya Kakak yang mendapatkan beasiswa pendidikan LPDP, mungkin kita bisa flashback dulu Kak ke beberapa tahun ke belakang tentang beasiswa unggulan yang Kakak dapat gitu. Apakah ini memang target bagi seorang Rizal Mhm, atau beasiswa unggulan ini bagi siapa aja sih yang lolos mhm, untuk, beasiswa ini, ya ya udah berarti dia dia bisa gitu tuh. mhm, Ya mhm. gimana, Kak? Oke, kalau, Mhm, coba refleksi ya di tahun mhm, 2018 itu, kan saya lulus SMA tahun 2018. ya, Jadi waktu itu memang saya pengen, biar bisa kuliah itu tanpa membebani orang tua. insyaallah. Prinsipnya itu yang Iya, pertama. Dan yang kedua, saya pengen kuliahnya itu, enggak di Kalimantan. iya, Dan enggak juga di Sulawesi. Jadi pengennya ke Jawa. Akhirnya pada saat itu saya janji itu sama orang tua kalau saya akan kuliah dan insya Allah mengenai biaya saya akan usahakan. iya, Jadi saya berangkat ke Jogja waktu itu karena S1 saya di Jogja, tanpa memegang satupun kampus, yang kedua beasiswa. iya, Jadi PR-nya 2 mhm, dan janjinya 2 kepada orang tua waktu itu. Sampailah di Jogja, saya mengikuti kan dulu tuh ada namanya SBMPTN, nggak tahu kalau sekarang masih ada apa enggak. iya, SBMPTN, SNMPTN kami sudah nggak bisa ikut karena memang situ ada kesalahan teknis. iya, Jadi harapannya di SBMPTN di tes tulis itu. Sampai SBMPTN, waktu itu gagal. gagal, Saya daftarnya di salah satu kampus, bisa di-spill nggak? UGM gitu. masyaallah, Saya daftar di UGM mhm, dan itu gagal dan saya daftar lagi karena kan banyak jalurnya ya kayak Mandiri, iya, Mandiri satu, kemudian ada kampus negeri lagi yang ada di Jogja saya daftar juga. mhm, Sampai saya daftar kedua kalinya gagal lagi. iya, Sampai daftar 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 di kampus yang lain gagal mhm, juga. Jadi kalau diakumulasikan itu saya gagal sebanyak 12 kali, 12 kali gagal, betul. Sampai di percobaan ke-13 baru lolos. baru lulus, Jadi waktu itu benar-benar dijatuhkan serendah-rendahnya kalau saya bilang, mhm, dan itulah salah satu cobaan terbesar, terberat di titik terendah yang saya pernah rasakan setelah SMA. Sampai dari situ di iya, percobaan ke-13 karena ada pendaftaran mandiri, iya, seleksi terakhir di kampus negeri waktu itu, saya daftar. Di situlah alhamdulillah baru saya dapat, lolos salah satu PTN yang ada di Jogja. Selesai satu janji saya, iya, lolos, kampus. Yang kedua itu beasiswa. beasiswa, Karena saya juga sadar gitu ya, eee, saya, dari keluarga yang, sederhana iya, dan di tahun yang sama itu saya kuliah bersama dengan kakak saya, bersamaan di tahun yang sama. Akhirnya, kalau nggak beasiswa kayaknya ini bakalan susah. iya, Saya cari beasiswa, dapat waktu itu, info pendaftaran beasiswa unggulan batch 2 karena waktu itu di tahun 2018 pendaftaran beasiswa itu beasiswa unggulan 2 kali dalam setahun. Karena saya ikut pendaftaran beasiswa itu, baca buku panduannya dan eligible untuk daftar. iya, Daftar, ikuti prosedurnya, sampai di tahap akhir wawancara saya lolos. Nah disitulah mmm, saya merasa bahwa ternyata ketika kita telah dijatuhkan berkali-kali, asalkan kita positif mindset, set iya, positif mindset, pasti kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan. Meskipun kita dijatuhkan, diberikan kegagalan, tapi yang penting kita positif mindset bahwa ini akan menjadi suatu membuahkan hasil ke depannya, insya Allah kita bakalan dapatkan apa yang kita inginkan, begitu sih. iya begitu ya. Jadi, semua ini berawal dari janji sama orang tua Kak ya, untuk Betul, tidak membebankan orang tua. mhm, Kemudian lanjut ke UGM
dihadapi langsung dengan 12 kali jatah gagal. Betul. Ya, Masya Allah sekali. Kemudian berhasil mendapatkan beasiswa Kak ya. Mm-mm. Jadi Kak pernah sempat baca di buku The Law of Attraction, di Mhm. situ dijelaskan bahwa sebenarnya apa yang menjadi pikiran, apa yang kita pikirkan di alam bawah sadar, lingkungan itu akan sepenuhnya mendukung. Itu Iya, terjadi enggak Kak? itu terjadi sekali. Terjadi Mhm. sekali. Jadi Jadi betapa pentingnya positive thinking mhm, itu Kak ya. dan betapa pentingnya Mm, word of affirmation itu. Ya, Apa yang kita ucapkan ketika kita meyakini itu bisa terjadi dan mm, bisa kita lakukan, insya Allah bahkan kita dapatkan. bakal terjadi Mhm. gitu. Ya baik Kak, untuk beasiswa LPDP-nya sendiri itu kan biasanya kita tuh kalau untuk beasiswa pasti kita tuh pengennya yang full kan Kak ya. Kakak ini dapat yang 50%-nya atau gimana Kak? Atau ada persyaratan nih untuk full atau minimal IPK tuh kayak 4,0 kah, Mhm. 3,5 kah gimana tuh Ya. Kak? LPDP ya? Ya. Pasti ada ya, Iya. karena masing-masing beasiswa itu, pemberi beasiswa pasti menginginkan, penerimanya itu memiliki kualifikasi yang mereka inginkan begitu ya. Sama ketika kita melamar ke satu pekerjaan begitu Pekerjaan. ya, pasti mereka juga memiliki persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, kalau LPDP itu, eee, syaratnya mungkin banyak 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 ya, lumayan banyak juga karena kalau kita mau spill di sini mungkin habis nanti waktunya. Jadi teman-teman bisa baca di buku Iya. panduannya aja. Iya. Tapi, kalau mau saya highlight, biasanya itu mereka teman-teman, kita juga, saya juga gitu ya, kemarin tantangannya itu di kemampuan bahasa Bahasa. gitu. Mhm. Oleh karena itu, mungkin buat teman-teman yang pengen ada niat gitu ya buat daftar, eee, S2 dan juga dapat LPDP, dari sekarang gitu ya, itu dipersiapkan syarat kemampuan bahasanya. Kalau Mhm. bisa, real test begitu ya, untuk tahu skornya seberapa jauh, nanti bisa dilengkapin di akhir gitu. Nah, kemarin itu karena saya sadar kemampuan bahasa saya, belum memenuhi, akhirnya saya ke Pare waktu itu, ke Iya. Kediri. Iya. Saya les selama sebulan untuk TOEFL ITP dan itu dari pagi, Kak. Dari Iya. pagi sampai maghrib itu nonstop kita belajar. Iya. Karena memang saya itu waktu itu kan saya dikejar waktu, Kak. Saya ke Pare itu akhir 2022 di bulan Iya. November, sementara pendaftaran besok LPDP itu di Januari 2023. Iya. Nah, situ kan cuma selang berapa bulan gitu ya. Iya. Akhirnya saya kejar yang dalam waktu sebulan itu bagaimana caranya biar saya dapat skor yang eee, minimal gitu ya, minimal yang disyaratkan sama LPDP. Akhirnya di ujung, saya, les itu, saya daftar real test-nya, TOEFL ITP. Nah, di situ setelah, keluar pengumuman skornya alhamdulillah memenuhi syarat. Nah, di akhir Januari 2023 itu saya daftar di batch 1. Jadi Iya. teman-teman, mungkin buat informasi juga ya, eee, pendaftaran beasiswa LPDP itu dalam setahun 2 kali. Jadi di awal tahun dan juga di pertengahan tahun. Jadi kalau misalnya teman-teman, pengen daftar ya siapkan eee, Di awal. di awal, kalau enggak di pertengahan gitu. Tahan. Dan tahun ini itu sekarang, sedang buka, Kak. Iya. Di kan sekarang masih Januari ya, Iya. itu, buka pendaftaran beasiswa LPDP batch 1 itu sampai 12 Februari. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen, ya silahkan didaftar, tapi kalau misalnya belum memenuhi kualifikasinya, mungkin bisa daftar di batch 2. Di batch 2 Iya, betul. sambil mempelajari yang di awal kayak Iya, ya sambil syaratnya. mempelajari di buku panduannya kan itu Ya, lengkap banget. jadi untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu sendiri pertama kita harus memiliki kemampuan bahasa yang wow Betul. pastinya kayak. Mhm, Terus yang kedua kita mengikuti tes mhm. dan banyak syarat pokok yang Banyak, penting mendaftar iya. dulu kali. Mungkin yang ya betul, Mm, yang penting kita mendaftar. mm. Dan setelah, pendaftaran apa, persyaratan bahasa tadi Ya, ada, saya lupa spill ya, esai ya. esai. Esai itu Uh, bukan berarti kita menjawab soal gitu ya, tapi kita membuat tulisan gitu ya, terkait apa yang kita ingin lakukan ke depannya, terus kemudian rencana studi kita, kemudian, apa yang pernah kita lakukan selama kita S1 ataupun sebelum itu, dan itu kita narasikan, ya, kita tuliskan di dalam bentuk tulisan. Kemudian setelah itu kita juga buat personal statement, motivation letter kayak gitu ya. Itu nanti kita submit semua di satu form LPDP dan itu kita kirimkan. Setelah itu pengumuman, eee, yang kedua itu TBS ya. Setelah TBS. kita lolos, administrasi, kita ikut TBS. Itu tes bakat skolastik. Mm, Eee, apa, tes bakat skolastik itu dia, semacam TPA teman-teman. mm. Jadi tes potensi potensi akademik.
Nah, tapi mungkin kalau TBS-nya LPDP lebih kompleks kali ya, karena kan ada durasi waktunya gitu ya. Iya, Terus setelah itu kita lolos TBS, kita ikut seleksi terakhir namanya wawancara, Kak. wawancara, ya. Wawancara itu atau substansi. Nah, itu bakalan ditanya semua, apa yang kita tuliskan di esai. Kemudian apa yang kita isi di form, kayak organisasi kita, apa yang pernah kita, jalanin di organisasi itu ditanya semua. Terus, rencana studi, pasca studi, dan kedepannya 5 tahun ke depan kita pengen jadi apa, itu kita dikuliti semua Mhm, oleh interviewer LPDP, iya. gitu. Oh, jadi pertama itu kita harus mendaftar bisa di awal dan di pertengahan. Mhm, Terus kita mengikuti tes TOEFL, mhm, membuat esai, lolos lagi ke TBS. mhm, Akhirnya wawancara dan menunggu pengumuman. betul. Iya. Iya, sejauh ini Kak, selama kuliah nih S1 di mana Kak S1-nya? Saya di UIN Sunan Kalijaga. Ya, atau biasa di Uinsuka Kak ya? Iya, Ya, betul. sudah sejauh mana Uinsuka merubah Kakak gitu? Mhm. Eee, Ekspektasi yang saya bawa gitu ya dari Sebatik ketika saya 2018 itu alhamdulillah saya dapatkan, Mhm, di Yogyakarta. Artinya, saya mendapatkan relasi baru, yang mungkin saya tidak dapatkan ketika saya tidak ke Jawa gitu ya, iya, tidak ke Jogja. Saya belajar budaya, budaya orang Jawa. Kan Mbak juga tahu sendiri ya bagaimana iya, orang Jawa itu, eee, ada perbedaan yang, dari kultur kita ya. iya, Jadi kita belajar budaya baru, bukan berarti kita, eee, menghilangkan budaya kita, tidak, iya, tapi kita bisa sebisa mungkin mengakulturasikan ya. Kita mempelajarinya, kemudian saya mempelajarinya, kemudian saya juga banyak berinteraksi dengan masyarakat sana. iya, Apalagi mengenai bahasa gitu ya, kita dari orang Bugis, saya orang iya, Bugis, mungkin juga Mbak orang Bugis, tahu betul iya, bagaimana kita berkomunikasi sama orang Bugis Renja, iya, dan kita berkomunikasi sama sama orang orang Jawa. Jawa gitu ya. Iya. Jadi itu yang harus kita kontrol Iya, dan ini apa ya, salah satu pengalaman yang buat kita berpikir jauh ke depan gitu ya, iya, dan berpikir terbuka gitu ya. Ini iya, yang iya, penting karena kita, belajar itu kan agar pendidikan kita itu terbuka, open iya, minded, iya, mindset kita itu terbuka gitu ya. Itu yang penting sekali. Itu sih. Kemudian, eee, apa, kalau dari segi kuliner ya mungkin itu iya, juga teman-teman kita orang mmm, lidahnya orang Bugis Bugis, gitu ya, pengennya yang asin, asin, pedas heeh, gitu. Sementara saya di Jawa di Jogja itu dihadapin manis, dengan sayur-sayur manis gitu heeh, ya, sayurannya itu rata-rata, manis manis, semua gitu. iya, Tapi itu bisa diikutin, diadaptasikan karena, selagi itu baik kan itu bisa dipelajari gitu kan. Bisa eee, ibaratnya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru gitu. iya. Yang penting itu kalau kita merantau kayak ke mana pun itu sosialnya itu yang penting Kak ya, Betul sekali. dan mempelajari budayanya orang kayak sesuatu yang bisa kita bawa pulang nanti gitu. Iya, jangan rugi ya. Iya, Kalau kita mhm, sudah sekali, merantau, iya, kita harus betul-betul gali, petik kedua itu kita curi lah, iya, kita curi ilmu, apa-apa yang bisa kita dapatkan di sana, terus kita bawa pulang. kita bawa pulang. Mhm, Baik Kak, sejauh ini selama di Uinsuka nih, mhm. kira-kira pengalaman apa sih yang Kak Rizal sudah dapat di sana gitu? Oke, selama S1 ya, Iya, eee, saya S1 itu kan benar-benar, saya, men-set gitu ya, mhm, bagaimana agar saya itu bisa seimbang gitu, seimbang antara akademik sama non akademik, Kak. iya, Nah, ini juga penting buat teman-teman, jangan sampai karena kita terlalu idealis gitu ya, idealis sehingga kita lupa dengan kewajiban utama kita. iya, Kewajiban utama kita itu kan adalah kuliah ya. kuliah, Jadi, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi saya men-setting, organisasi dan juga akademis di awal-awal itu saya memang mhm, benar-benar, eee, organisatoris. iya, Jadi saya banyak mengikuti organisasi, saya coba-coba gitu ya, saya coba-coba. Nah, di mana yang saya merasa mantap, di situ yang saya ikutin. Dan sampai di semester 5 itu iya, terakhir saya menjadi ketua hima, Kak. ketua Di hima, hima aktif di hima himpunan mahasiswa gitu. iya, Saya sebagai ketua dan setelah itu di semester 6 ke 7 saya sudah mulai cut untuk, organisasi dalam kampus. Saya aktif mulai, aktif untuk, luar kampus, eksternal gitu. iya, Semacam komunitas, saya ikut, komunitas kerelawanan, kemudian pengabdian kepada masyarakat itu saya iya, ikutin. Dan sembari saya, eee, mengerjakan tugas akhir kayak gitu. Jadi, alhamdulillah selama 4 tahun itu saya bisa menyeimbangkan antara organisasi dan juga organisasi dan juga akademik.
kayak gitu. Oke Kak, pernah merasakan nggak Kak punya IPK terendah gitu? Mungkin pernah sempat teledor mungkin ya karena saking fokusnya gitu tuh, Iya, betul. Itu saya sadari di semester 1, Kak. di semester 1. Semester 1 itu kan saya itu tadi ya, saya coba semua organisasi. Mhm, Saya coba semua organisasi yang ada di dalam kampus, iya sehingga saya agak kewalahan untuk, kuliah saya waktu iya, itu. Nah, akhirnya di semester 1 itu IPK-nya, eee, nggak terlalu bagus lah gitu mhm, ya, nggak terlalu bagus tapi nggak terlalu jelek juga. iya Nah, mulai dari situ saya sudah menseleksi organisasi yang kira-kira ke depannya itu saya butuhkan iya, dan ini bermanfaat buat saya. Akhirnya saya seleksi menjadi beberapa dan itu sampai bertahan dengan semester 5 gitu. semester 5. Mhm, dan itu juga penting teman-teman, apabila teman-teman Mhm, nanti ke depannya pengen, eee, mendaftar beasiswa seperti itu kan, iya, kemudian mau lanjut S2 atau mungkin apply kerja juga itu kayaknya, itu penting juga mhm, untuk kita bisa menonjolkan apa yang kita dapatkan di kampus iya, selain dari akademik. Kita mhm, juga harus menonjolkan organisasi, iya, gitu kan. Karena, nggak semua itu bisa dilihat hanya berdasarkan IPK kan, iya mungkin Mbak betul, juga setuju kan? iya Heeh. setuju Jadi banget, ada pembelajaran-pembelajaran di luar kampus yang itu juga harus itu juga itu juga penting untuk nanti ke depannya mhm, di luar untuk pasca kampus nanti, pasca, pendidikan nanti yang harus kita berikan kepada masyarakat, begitu ya? iya betul. Intinya ada kayak pelajaran yang tidak ada di kampus tapi kita dapatkan di luar gitu Kak ya, Betul, itu penting sekali. mhm. Ya baik Kak, dengar-dengar nih Kak Rizal pernah menjadi pejuang Kementerian Sosial RI, itu ngapain aja sih Kak? Pejuang muda ya. Iya pejuang muda. Pejuang muda. Jadi, saya alhamdulillah dapat masa-masa itu MBKM. Mbak Mmm, dapat nggak MBKM? nggak Kampus Merdeka? Nggak dapat ya? nggak Saya dapet, dapat di pertama kali dibuka mhm, namanya, Kampus Merdeka. Jadi waktu itu Kementerian Sosial itu buka namanya program Pejuang Muda. iya Itu MBKM, kerjasama antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan juga Kementerian Agama. Dan saya alhamdulillah di kampus saya bisa ikut gitu, akhirnya saya ikut seleksinya dan alhamdulillah lolos. Nah, pejuang muda itu adalah mereka mahasiswa-mahasiswa S1 iya dikirim ke berbagai daerah di 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia mmm, untuk melakukan, eee, verifikasi dan validasi data DTKS. iya Nah, data DTKS itu adalah data terpadu kesejahteraan sosial, semacam bantuan-bantuan PKH, bansos, mhm, BNT kayak gitu. Nah, itu yang kita verifikasi di daerah. Karena iya kan mungkin, ada saja yang tidak sesuai dengan realita gitu ya, yang iya mereka menerima bantuan sementara sebenarnya dia sudah sejahtera, iya makanya itu yang kita verifikasi. Itu secara singkatnya kegiatan pejuang muda. Jadi, benar-benar kita di bawah ke misalnya saya daftarnya di Jogja, iya saya kan di Jogja, terus iya kemudian saya dapatnya penempatan di Kalimantan Barat, iya, di Kabupaten Landak waktu itu. Jadi saya harus ke sana selama 2 bulan. Di sanalah saya melakukan verval selama 2 bulan mhm. bersama dengan 10 orang teman-teman saya. Jadi satu kabupaten itu 10 orang. Jadi pejuang muda itu isinya mahasiswa semua yang disebar ke berbagai kota atau kabupaten untuk melakukan verifikasi Kak ya? Betul, dan Iya itu semuanya cover sama kementerian. Jadi, saya juga menyarankan buat teman-teman mungkin yang iya masih S1 apalagi ini banyak sekali program iya MBKM ya. iya Jadi itu dimanfaatkan teman-teman, karena itu sangat berguna buat kita iya dan itu juga fasilitas fasilitas dari pemerintah yang harus kita manfaatkan. Apalagi kan di-cover juga ya biaya perjalanannya, biaya uang sakunya dan lain iya iya. sebagainya. Intinya Gitu, enak lah ya? enak banget. Enak. Baik Kak, sejauh ini selesai S1 itu kan Kakak ini langsung lanjut S2 ya. Ya, Kira-kira itu ada target atau impian terbesar nggak yang ingin dicapai mhm. selama itu? Mhm. Jadi begini, saya tuh semester 5 tadi, karena Mhm, saya, sudah sadar begitu ya kalau saya tuh iya pengen lanjut S2. Jadi dari saat itu saya mulai curi start untuk belajar. iya Belajar artinya saya mempelajari apa saja persyaratan buat daftar kampus, kemudian buat daftar kampus buat S2 ya, kemudian daftar beasiswa A, B, C, kayak gitu. Jadi yang saya pengen itu yang saya pelajari itu bukan cuma beasiswa LPDP, Kak. Jadi saya iya pelajari beasiswa lain juga kayak gitu. Jadi saya ibaratnya menebar jala gitu ya. iya Kemudian, eee, pelajari, kemudian, di semester 7 saya mulai, mencari kampus S1 S2 buat S2 dan ya itu, setelah
lulus dari S1 itu saya wisuda bulan November. Bulan November setelah November itu saya langsung tes buat masuk kampus S2 di ITS. Saya S2-nya di ITS Surabaya. Kemudian awal Januari saya dapat LOE kalau saya lulus S2. Lulus. Nah, jadi selang antara dari S1 lulus S1 ke S2 tuh nggak terlalu jauh gitu ya. Ya. Tapi kan saya sidang akhirnya itu Juli, Kak. Ya. Juli 2022. Jadi Juli ke November tuh saya manfaatkan buat kegiatan-kegiatan kayak asisten dosen. Saya ngajar di kampus, di lab gitu ya, ngajarin anak-anak adik tingkat saya gitu. Gitu. Jadi rentang antara saya selesai ke S2 itu lumayan cepat gitu. Cepet. Cuma setengah tahun gitu. Gitu, Kak. Impian terbesarnya selesai S2 apa nih, Kak? Oke, biasanya itu kan kalau kita pengen S2 itu kan pasti nggak jauh-jauh dari akademisi ya, Ya, betul. kayak dosen gitu. Ya. Mungkin kakaknya juga pengen jadi dosen. Jadi saya waktu itu di semester 5 itu terinspirasi gitu sama dosen saya. Di semester 6 kan saya sudah dapat dosen pembimbing skripsi. Jadi dosen saya tuh pengen gitu, dosen saya tuh selalu bilang, "Rizal jadi dosen," gitu ya, "jadi dosen, jadi dosen." Akhirnya saya terbawa-bawa ke alam bawah sadar gitu jadi dosen. Tapi kan jadi dosen itu harus S2 gitu ya, Iya. jadi S2. Jadi ya saya refleksi gitu ya, karena kalau kita mau lanjut S2 itu ya sebisa mungkin kita refleksi sedalam-dalamnya ya, biar kita menemukan alasan big way-nya gitu ya, kenapa kita lanjut S2 gitu. Karena saya pengen jadi akademisi, jadi saya lanjut S2. Karena saya ingin jadi researcher atau peneliti, jadi saya lanjut S2. Itu alasannya kayak gitu. Jadi kedepannya saya nggak jauh-jauh dari akademisi dan peneliti. Itu pengen saya, insya Allah. Itu. Ya. Alasan terbesar untuk S2 pengen jadi peneliti dan akademisi, Kak. Betul. Baik, Kak, dari semua perjalanan jauh Kakak nih ya, kuliah jauh-jauh ke Jawa gitu tuh. Ada ndak faktor pendukung selain orang tua yang kayak harus banget gitu tuh menyelesaikan semuanya dalam waktu cepat? Pasti ya. Jadi orang tua tuh pasti pengen anaknya mendapatkan yang terbaik. Ya. Itu pasti. Siapapun orang tua pasti pengen kayak gitu. Jadi saya waktu itu memang waktu menjelang saya lulus, saya bilang saya mau lanjut S2 gitu. Ya. Dan orang tua sangat mendukung karena memang dari dulu juga pengen anaknya tuh kalau bisa S2. sekolah sampai pendidikan yang tinggi gitu ya. Ya. Akhirnya karena dukungan itulah saya semangat sampai sekarang. Saya daftar LPDP, saya lanjut S2 dan saya mendapatkan beasiswa gitu. The power of doa ibu. Iya, doa ibu. Dan itu penting sekali. Restu orang tua itu sangat menentukan gitu ya. Itu kan ibaratnya kuncinya kita, kunci perjalanan kita. Jadi apapun yang amalan mungkin yang saya mau share sama teman-teman ya, apapun yang akan kita lakukan, sebisa mungkin kita minta pendapat orang tua, kita sharing sama orang tua, meskipun mungkin mereka tidak paham ini apa gitu ya, tapi kita minimal kita tanyakan kalau kita pengen ini. Insya Allah kalau beliau restu, perjalanan kita dimudahkan aja gitu. Pokok apa-apa keinginan kita, ridhonya orang tua tuh nomor satu kayak. Betul sekali. Ya, Masya Allah sekali. Baik, Kak, mungkin ada nih sedikit pesan-pesan buat teman-teman yang lagi berjuang, yang pengen S2, termasuk saya sendiri, Kak, pengen banget S2 gitu tuh. Pesannya apa gitu yang lagi berjuang sampai sekarang ini gitu tuh. Walaupun masih jatuh bangun tapi masih ada tetap niat di hati untuk melanjutkan studi, gimana, Kak? Oke. Buat teman-teman yang pengen lanjut S2, yang pertama adalah perbaiki niatnya. Itu penting sekali ya. Dan saya tuh kan tadi saya bilang sebelum saya S2 itu saya harus menjawab apa yang saya ingin menjadi apa, saya ingin melakukan apa ke depannya sehingga saya harus S2. Itu harus clear dulu sama diri kita. Kemudian setelah itu clear di dalam diri kita, barulah kemudian kita cari informasinya. Itu juga penting. Karena banyak juga teman-teman tuh yang pengen ini itu tapi malas membaca. Ya, betul. Nah itu ya, malas membaca persyaratan sehingga terhambat dari itu. Jadi yang kedua adalah selain niat, kemampuan untuk mau untuk membaca, mau untuk mempelajari. Dan yang ketiga adalah restu orang tua. Itu yang penting. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang ingin kita rencanakan, usahakan sertakan orang tua di dalamnya. Dan juga berdoa.
Terakhir tawakal kayak. Tawakal. Ya, Masya Allah. Jadi apapun itu jangan lupa pertama niat Kak, terus menyelesaikan dengan diri kita sendiri. Sebenarnya kita tuh pengennya apa sih gitu tuh. Iya. Ya. Jangan sampai ketika kita lanjut S2 akhirnya di pertengahan kita terombang-ambing gitu ya. Tidak jelas arahnya, dan itu juga bakalan jadi masalah nantinya gitu. Dan yang terakhir ridho orang tua. Iya, betul. Kemudian tawakal kayak setelah kita berusaha sekuat mungkin, ya terakhir tawakal gitu. Apapun itu Allah pasti tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul sekali. Ya. Baik Kak Rizal, terima kasih sudah meluangkan waktunya di podcast kami Jendela Perbatasan. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin, dilancarkan kuliahnya sampai Amin. lulus. Amin ya Allah. Baik teman-teman, itulah tadi ngobrol santai kita bersama Kak Rizal. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi Kak ya, di Amin, amin. podcast Jendela Perbatasan. Baik teman-teman sekalian, untuk cerita lebih lanjutnya jangan lupa subscribe our channel Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram Jendela Perbatasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.